Ya, sahabat pejuang Beli Indonesia di seluruh tanah air, kita kembali pada segmen berikut ini masih dengan tamu istimewa saya, Pak Rusdi, PhD dari Australia. Kita sengaja culik beliau ke studio kita ini di sela-sela kesibukan beliau. Ada beberapa agenda di Indonesia. Nah, saya ingin tanya nih Pak Rusdi, sebenarnya ke Indonesia itu dalam rangka apa dan berapa lama ini? Sebenarnya Pak, saya selama 2 tahun terakhir ini sudah cukup reguler datang ke Indonesia karena kita juga mencoba melihat potensi-potensi yang berkaitan dengan pengembangan Islamic Finance di Indonesia. Cuman yang menarik sekali ini dan di luar ekspektasi saya seperti saya sudah kemukakan tadi adalah nampak sekali bahwa ini kita bisa lakukan dalam bentuk yang berbeda Pak. Kenapa? Karena sudah ada gerakan yang dilakukan oleh Pak Happy ini kan, gerakan pembaharuan. Dan saya melihatnya ini sebagai gerakan nasional yang harus kita dukung bersama. Jadi konteks tadi pertanyaan Bapak, saya sebenarnya datang ke sini keterkaitan dengan bagaimana memetakan pengembangan Islamic Capital Market di Indonesia, Pak. Nah, kita itu kan di sini salah satu persoalan di Indonesia itu kan bagi para pengusaha soal capital, Pak. Ya. Nah, ini kan ada kesamaan sebenarnya di IBF itu. Apa saran Bapak sebenarnya kalau IBF untuk melakukan capital investment semacam ini? Saya pikir kita bisa melakukan sinergi ya Pak ya. Kenapa saya bisa melakukan sinergi seperti saya jelaskan tadi bahwa ini merupakan gerakan pembaharuan ya. Jadi gerakan yang sifatnya nasional. Jadi kita bisa sinergikan bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya pengembangan Islamic Capital Market bersinergi bersama dengan gerakan yang dilakukan oleh Pak Happy ini. Supaya kita lebih siap Pak tahun depan 2015 kan masyarakat ekonomi ASEAN. Nah itu kita sedang sama-sama godok ya bicarakan, diskusikan dengan beliau ke depannya itu dan saya pikir tidak dalam berapa waktu yang terlalu lama ya, mungkin dalam 1, 2, 3 bulan kita sudah bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk ya poinnya adalah mendukung gerakan ini Pak, memberdayakan umat Islam dan memanfaatkan dana capital Islamic Capital Market ini. Pasarnya besar kan kalau di Indonesia kan Pak? Indonesia ini yang paling besar Pak. Malaysia nggak ada apa-apa ya kan, tapi mereka sendiri 1 tahun itu berhasil memanfaatkan dana sekitar 100 miliar, 120 sekitar itu setiap tahunnya, miliar dolar Pak ya di Malaysia. Dan mereka nggak bisa menyerap lagi. Kenapa? Karena memang keterbatasan proyek-proyek yang ada di Malaysia. Malaysia kan negara yang jauh lebih kecil dibanding Indonesia Pak. Jadi kedepannya kita melihat memang Indonesia adalah negara yang sangat berpotensi, sangat besar Pak. Ya informasi tentang ini sebenarnya sangat minim ya Pak yang didengar ya. Nggak tahu saya sebabnya, apakah mungkin karena pemerintah kita itu tidak fluent dalam bicara soal ekonomi, sementara kan Malaysia selalu cepat menangkap yang seperti ini. Nah Indonesia kok tidak? Tidak, karena peranan pemerintah Pak. Saya lihat juga pemerintah kita tidak memberikan dorongan yang full. Nah kenapa Malaysia? Karena pada waktu itu Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, beliau sendiri yang memberikan dukungan full untuk mengembangkan, menyiapkan roadmap Pak, pengembangan Islamic Finance, Islamic Capital Market di Malaysia. Jadi sebenarnya yang sangat menarik untuk Indonesia, kita tidak mempunyai orang seperti Mahathir Mohamad ya, belum yang bisa melakukan suatu terobosan-terobosan baru. Tapi pada saat yang sama di Indonesia, sekali lagi ini saya harus tanpa bermaksud melebih-lebihkan, saya melihat bahwa kita sangat bersyukur punya seorang tokoh seperti Pak Happy, ya kan, yang bisa menggerakkan potensi-potensi ini pada grassroots level Pak. Memang kita belum punya seorang Perdana Menteri atau Presiden kalau di Indonesia yang seperti Mahathir Mohamad yang bisa mengatakan besok kita harus memanfaatkan, menangkap ini dan menyiapkan roadmap-nya ke depan Pak. Tapi saya percaya insya Allah tidak lama lagi kita bisa melihat ini sebagai suatu potensi yang sangat besar. Oke, bisa digambarkan Pak kalau misalnya kita menjalin kerjasama itu seperti apa antara Brisbane Capital Investment dengan IBF? Kita juga kan ingin membangun IBF Capital Investment gitu. Ya,
Menarik Pak, itu saya melihat pertanyaan Bapak sangat menarik sekali. Jadi salah satu sebelum kita memulai acara ini, kebetulan saya sempat sedikit berdiskusi dengan beliau, dengan Pak Happy. Jadi salah satu bentuknya kita akan mendirikan, mengkaji untuk sama-sama mendirikan Islamic Fund Pak. Islamic Fund misalnya agro fund yang syariah compliant ya. Dan juga misalnya infrastructure fund Pak, yang juga syariah compliant, tapi tidak di Indonesia. Jadi kita isu di luar, contohnya misalnya di Labuan Pak, itu merupakan yurisdiksi internasional, sehingga proses ini akan lebih cepat lagi dan akan banyak sinergi-sinergi yang kita bisa lakukan. Jadi kita juga melakukan terobosan-terobosan, sehingga dalam waktu yang tidak terlama lagi kita punya satu syariah fund yang masuk kategori AAA lah, internasional, yang kita sama-sama bisa gunakan untuk mengembangkan potensi-potensi kita bersama Pak. Oke, wah ini menarik banget ini. Artinya kan pemainnya barangkali yang selama ini agak kesulitan, kita sudah memiliki pemain itu dari Sabang sampai Merauke sebenarnya Pak. Betul Pak, jadi artinya bisa dimanfaatkan juga kepada kawan-kawan yang selama ini dari Sabang sampai Merauke tadi bisa memanfaatkan Pak. Iya, ini kabar baik buat teman-teman semua, buat Indonesia bangsa kita tentunya. Tapi dari penjelasan Pak Rusdi tadi barangkali ada satu yang sangat saya ingin tahu. Pak Rusdi ini siapa sih sebenarnya? Kok bisa tertarik sampai keseret sampai ke Brisbane untuk memperjuangkan kapital Islamik seperti ini Pak? Ini cerita sedikit Pak. Ya, sedikit sebagai untuk bagian akhir ini Pak. Iya. Ya. Saya sebenarnya waktu itu melihat apa yang terjadi dengan kondisi umat Islam Pak dari segi finance ya. Dan pada waktu itu dengan harga minyak yang mulai naik ya, dan banyak sebagai akibatnya ekses likuiditasnya meningkat tajam di global market, itu saya melihat seperti dana tidur Pak. Ya kan. Cuman yang membedakan kan kalau konvensional kita bisa memanfaatkan itu tanpa proyek. Jadi artinya keterkaitan dengan sektor realnya nggak ada gitu Pak. Nah dari situlah saya mulai melakukan pengkajian, tetapi pengkajian yang awalnya sifatnya akademis, tapi kemudian kita siapkan bagaimana supaya ini bisa applicable Pak. Nah di situ awalnya. Jadi kemudian dalam 10 tahun terakhir ini dengan gencarnya negara seperti Malaysia, bahkan negara-negara non-muslim seperti Inggris ya Pak ya, London, itu juga sangat tertarik mengembangkan. Jadi sebenarnya saya hanya seorang ya katakanlah saya sebagai pribadi ya, saya berusaha melihat alangkah baiknya kalau kita bisa menjembatani atau memfasilitasi potensi ini untuk dimanfaatkan di Indonesia Pak. Biar bagaimanapun kan saya orang Indonesia. Iya. Dari mana Pak asal? Saya asal dari Palembang. Oh, orang Palembang. Wong itu galau. Ini teman-teman Palembang lagi nonton ini Pak. Asli dari Palembang. Palembang atau Palembang. Itu galau. Pak Ridwan, Pak Yoki, Pak Ukbri, ini wong Palembang juga. Wong kita galau Pak. Oke Pak. Artinya bahwa ini sebuah kabar baik yang dibawa oleh Pak Rusdi, bahwa selama ini problem kita problem di kapital ini, kapital untuk bagaimana teman-teman bisa masuk, menyerap untuk mencari kapital untuk mengembangkan usahanya. Nah kalau menurut Pak Rusdi tadi sebenarnya ini landingnya apa namanya ini landingnya sudah ada dengan apa yang dilakukan oleh Pak Happy ini, tinggal bagaimana pesawatnya tidak akan nanti landing. Pak Rusdi, kita mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, telah Pak. memberikan informasi yang demikian komplit. Ini adalah sebuah harapan besar, paling tidak apa yang kita dengungkan selama ini bagaimana kita melakukan IIBF Investment Capital tadi itu. Nah ternyata itu Pak Rusdi membawanya pada hari ini, dan itu pasti kabar baik bagi teman-teman kita di seluruh tanah air yang menyaksikan dalam acara ini maupun yang tidak, karena ini nanti akan dilihat pada di apa namanya nih, di file-file yang ini kan kita siarkan ulang, kita lakukan di dalam web kita Pak. Pak Rusdi, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian di seluruh tanah air, itulah tadi Pak Rusdi, tamu yang kita undang khusus ke Depri Center kita ini. Nanti setelah ini saya akan mengundang 2 lagi tamu istimewa kita, yang beliau berdua ini adalah pasangan suami istri yang melakukan bisnis mulai dari nol
dan hari ini terjadi penjualan yang luar biasa, aset peningkatannya luar biasa, menggunakan ilmu. Dan siapa dia? Sebagaimana telah saya umumkan tadi, beliau adalah sepasang suami istri, Mas Ahmad Hadian dan Mbak Syifa Rahmah. Namun sebelum beliau saya panggil untuk masuk ke studio ini, sejenak kita istirahat sejenak dan sambil teman-teman semua untuk menikmati beberapa quote berikut ini. Kami segera kembali.